Sapa Indonesia Malam kembali, saya ke Prof. Suparji. Dalam putusan hakim kan tidak mengabulkan tuntutan jaksa soal membekukan, mencabut, dan membubarkan yayasan milik Heri Wirawan. Karena alasannya itu masuk ranah perdata. Prof menilainya seperti apa? Tepatkah ini? Ya, saya kira apa yang menjadi pertimbangan dari hakim relatif bisa dipertanggungjawabkan dalam konteks undang-undang yayasan. Karena memang harus jelas misalnya tentang argumentasi mengapa yayasan ini dibubarkan. Apakah memang ada satu bukti yang konkret, yang nyata bahwa yayasan ini adalah menjadi instrumen untuk melakukan sebuah kejahatan gitu, sehingga kemudian bisa dibubarkan. Nah, pada sisi yang lain juga soal pembubaran yayasan itu ada mekanisme-mekanismenya, misalnya dalam konteks adanya pengawas atau kemudian pengurus atau pembina yang kemudian mengajukan pembubaran dari yayasan tadi itu. Tetapi tadi kan jaksa berpandangan bahwa dalam hal ini yayasan dianggap sebagai sebuah instrumen, sebagai sarana untuk melakukan kejahatan, sehingga kemudian pantas untuk dibubarkan. Ini seperti penerapan tindak pidana korporasi. Korporasi itu bisa diberikan sanksi pidana jika membiarkan terjadi kejahatan, kemudian menjadi sarana menampung kejahatan atau sarana melakukan kejahatan tadi itu. Mungkin saja bukti-bukti yang ditunjukkan oleh jaksa kurang meyakinkan oleh hakim, sehingga kemudian hakim pada akhirnya tidak memutuskan pembubaran tadi itu. Gitu. Nah, tapi bicara soal putusan ini secara keseluruhan, artinya seluruh poin-poin dalam putusan agar bisa memberikan efek jera. Kita tidak ingin tentu banyak pelaku kekerasan seksual lainnya beredar dengan bebas. Kalau lihat ini tidak memberikan efek yang jera dan juga rasa keadilan bagi korban. Saya tanya dulu masing-masing dari Mas Daniel, apa yang harus dipenuhi? Tentu saja keadilan ini adalah satu hal yang terus-menerus kita katakanlah perjuangkan ya, dari soal nggak cuma keadilan tapi juga beradab. Kita mendukung satu mekanisme peradilan, mekanisme hukum yang membuat kita mendapatkan rasa keadilan tapi juga keadaban. Memang keadilan ini kalau menurut versi korban, katakanlah tentu kita bersimpati terhadap apa yang sudah terjadi dan sudah terjadi, maka memang fokusnya sekarang adalah untuk penyembuhan, untuk melakukan katakanlah remedi atau hak atas pemulihan buat korban, termasuk tadi soal trauma healing dan sebagainya. Tetapi juga kita juga punya tugas lain, yaitu mendorong terhadap kehidupan yang beradab, dan dunia saat ini sudah beralih untuk meninggalkan hukuman mati dan hukuman-hukuman kecil. Saya ke Mbak Retno. Ya, kalau saya tentu kami KPAI ya sebagai lembaga HAM dan juga sebagai perlindungan anak gitu ya, komisi ini tentu kami mendorong efek jera ini memang mesti dimunculkan ya. Kalau kemudian akhirnya kondisinya masih seperti yang ini, apalagi itu tentu agak sulit tuh kita berbicara tentang efek jera. Tetapi karena kami anak, tentu kami kembali lagi ya, kami berharap semua pihak, ayo ini kita fokus juga kepada korban gitu. Jadi bagaimana korban memperoleh semua hak-haknya sebagai seorang anak, itu yang kami dorong. Dan pembagian harus jelas, harus rinci, dan jangan sampai korban tuh harus nyari-nyari gitu. Bukan kemudian diberikan dalam arti memang dia itu mendapatkan haknya. Itu sih ya, kami berharap. Ya, korban diberikan, tidak sampai harus mencari-cari kemana keadilan setelah ini. Berikutnya Prof, terakhir. Ya, pertama jera ini kan tidak saja kepada pelaku. Jera ini juga kepada yang lain, supaya tidak main-main dengan kejahatan ini. Maka kemudian sanksinya adalah sangat berat. Kemudian yang kedua adalah keadilan itu kan memang menjadi tanggung jawab negara. Oleh karenanya dalam hal ini jaksa representasi negara telah menghadirkan bagi korban, namun belum mewujudkan sepenuhnya. Maka dijawab oleh instrumen-instrumen negara lain. Apakah pemerintah daerah atau kemudian kementerian-kementerian terkait, sehingga kemudian hak-hak korban ini betul-betul terpulihkan meskipun tidak sepenuhnya bisa pulih. Namun setidak-tidaknya hadirnya negara secara intensif, secara progresif dan produktif itu akan mengobati luka yang sangat mendalam bagi korban dan keluarganya. Gitu. Ya, setidaknya efek jera agar ada jaminan ketidakberulangan dan pemenuhan hak-hak bagi korban untuk menata masa depannya kembali pasca kejadian ini. Terima kasih sekali lagi atas waktunya para narasumber, ada Prof. Suparji, terima kasih Mbak Retno, terima kasih Mas Daniel telah bergabung di Sapa Indonesia Malam.